Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu saja sering mendengar perlindungan konsumen. Mengapa konsumen harus dilindungi? Ya, kita akan bahas masalah perlindungan konsumen. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita membahas masalah perlindungan konsumen, kita harus tahu apa itu konsumen, siapakah konsumen itu, dan mengapa harus dilindungi. Konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dipasarkan, baik dalam kepentingan untuk diri sendiri maupun orang lain, bahkan makhluk hidup selain manusia, dan tidak diperdagangkan. Nah, maka konsumen akhir, pemakai, itu namanya konsumen. Konsumen menurut pengertian umum adalah siapa saja yang memakai, menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa maupun agama. Nah, itu adalah konsumen secara umum. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah pemakai akhir barang atau jasa tanpa diperdagangkan lagi. Jadi bukan pedagang, ya, bukan orang yang mengambil keuntungan. Maka konsumen itu adalah orang yang benar-benar memakai barang atau jasa. Dan konsumen itu mempunyai hak konsumen. Misalnya apa? Hak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, ini konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Juga hak untuk memilih dan hak untuk memperoleh informasi. Ya, informasi itu harus yang akurat sehingga mampu untuk menentukan pilihan mana yang baik, mana yang tidak, dan sebagainya. Barang itu akhirnya dibeli oleh konsumen. Maka konsumen itu harus cerdas, mandiri, dan sadar hukum, karena punya hak. Konsumen itu hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk dilayani secara benar, jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Dia mendapatkan ganti rugi baik kerugian material maupun imaterial. Namun konsumen itu mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban konsumen apa saja? Di antaranya adalah membaca informasi dan petunjuk pemakaian barang. Barang itu dibaca, diteliti, labelnya, etiketnya, tata cara penggunaannya, kandungannya, unsur produk baik barang maupun jasanya demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya adalah beritikat baik untuk berinteraksi. Ya. Disadarilah bahwa transaksi kita semua dapat nilai. Ada nilai baik, ada nilai yang tidak baik. Ya, yang baik itu untuk memenuhi kebutuhan kita, baik pemenuhan kebutuhan atas barang maupun jasa. Nah, ini nilai yang baik sehingga mempunyai itikat yang baik untuk bertransaksi. Ya. Membayar sesuai dengan nilai tukar, mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut, ya, sehingga masalahnya selesai sesuai dengan prosedur dan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.
Lalu ada juga yang dikatakan sebagai konsumen mandiri, yaitu dapat melindungi diri sendiri, mengetahui, mengerti, menghayati hak-hak, serta dapat mengamalkan kewajibannya. Jujur, bertanggung jawab, manfaat peraturan perundang-undangan dan tata krama bermasyarakat, peduli, tanggap, peka terhadap permasalahan. Lalu ada konsumen, ada pelaku usaha. Setiap orang, per orang, atau badan usaha berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan tujuannya pasti untuk mencari keuntungan. Maka itulah sebagai pelaku usaha. Ada juga haknya pelaku usaha, yaitu untuk menerima pembayaran, untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Lalu ada kewajiban konsumen, ada kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar, jujur, menjamin mutu barang dan jasa, memberikan kompensasi atau ganti rugi. Ya, penggantiannya apabila barang jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Itu. Nah, maka kalau ada pelanggaran tersebut maka harus ada sanksi. Ya. BPSK dapat menghukum pelaku usaha dengan menjatuhkan sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah yang harus dibebankan kepada konsumen. Nah ini yang dibebankan kepada pelaku usaha. Setiap konsumen yang digugat dapat menggugat pelaku usaha. Ya. Maka perlindungan konsumen penyelesaiannya diselenggarakan oleh BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Apa tugasnya? Menangani dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan antara konsumen dan pelaku usaha di tingkat kabupaten